Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang punya kisah patah hati. Bahkan untuk guru agama seperti saya. Kalian pernah nggak punya mantan ketika kalian putus terus kalian lihat kayak dia kayak jelek banget nih orang. Pernah nggak kayak gitu? Kalian ketika ketemu kayak jelek banget nih orang. Pernah nggak? Nah mantan saya pernah tuh ngalamin itu. Saya ketemu dia di Ormas. Iya. Waktu itu dia sedang mengawal seorang kanda kawal gini. Minggir gitu. Padahal jamaah gak ada yang peduli itu. Kita pacaran itu, kita gak ngapa-ngapain. Jangankan ngapa-ngapain, pegangan tangan aja enggak. Karena yang kita pegang adalah iman dan takwa. Tapi namanya iman kan ada turunnya ya. Pernah waktu itu di depan markas Ormas. Saya iseng-iseng pegang tangannya. Dia bilang, "Weh mas." Artinya apa Bang Messi? Artinya janganlah bermaksiat. Terus saya bilang, saya melakukan itu tuh bukan karena nafsu, tapi karena cinta. Dia bilang, "Mas, cinta bukanlah janji manis yang kau ucapkan. Tapi ijab kabul pernikahan yang kau ikrarkan." Sepakat. Udah gak bisa didebat tuh. Gak bisa didebat. Akhirnya saya putus tuh. Karena itu bahaya. Keputusan saat itu, saya mau lanjut sama dia, itu berdampak dengan masa depan saya nanti. Sama seperti korupsi. Korupsi kecil berdampak besar. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah menikah. Saya menikah dengan seorang wanita solehah yang selalu mendoakan saya. Walaupun tidak semua doanya saya aminkan. Dia pernah berdoa habis sholat, dia bilang, "Ya Allah lancarkanlah rezeki suamiku. Hindarkanlah dia dari perbuatan maksiat. Dan hindarkan juga dia dari orang-orang yang berbuat maksiat." Saya bilang, Dek, doa yang terakhir jangan. Lah kenapa mas? Ntar kalau saya jauh dari teman-teman stand up gimana? Sepakat. Sekian saya Mukmin. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mukmin. Monggo. Korupsi kecil berdampak besar. Selamat malam penonton Usmar. Asik deh. 2 tahun terakhir saya nggak pacaran dan ketua stand up Indo Malang, teman-teman. Ada momen sempat jatuh cinta saya dengan penonton open mic. Pertama kali dia datang ke tempat open mic menggunakan baju warna putih lengan panjang, kancingnya 4 berlogo Markicap. Waktu itu dia datang pakai masker. Saya ngeliat matanya, demi Allah itu mata tercantik yang pernah saya lihat. Saya nggak peduli bagaimanapun bentuk bibir di belakang maskernya, nggak peduli aku. Mau bibirnya monyong, giginya kayak Yono Bakri, nggak peduli aku. Yang penting itu adalah mata tercantik yang pernah kulihat. Matanya bersinar bagai bintang kejora. Alisnya indah bagai semut beriringan. Yang paling saya suka dari dia adalah ketika penonton open mic lain itu ketawa pas punchline, dia ngakak pas premis loh. Itu mentalku naik banget itu kalau dia nonton. Seneng banget, cuman akhirnya saya gak berani mendekati dia karena saya ketua stand up Malang. Biar dia jadi penonton aja deh. Takutnya anggota saya itu ngikutin saya mendekati perempuan juga. Masalahnya penyakit komik daerah adalah ketika pecah di panggung open mic, star syndrome. Jumawanya ngalang-ngalain juara suci loh. Pecah di open mic langsung mana penonton, mana penonton, mana penonton. Mana bingung nyari, sampai pernah ada kejadian anggota saya, Pak Debudi lawan Wahyu Irisaka rebutan penonton open mic. Adu lucu di atas panggung, penontonnya lihat dijuriin sama komik stand up Malang, dua-duanya tampil dan dua-duanya ngebom. Gak ada yang lucu sama sekali. Maksudku lagian kok berani sih, materinya Wahyu Irisaka tuh begini teman-teman. Ditontonnya dengan pede ngomong, "Perkenalkan nama saya Wahyu Irisaka karena saya lahir di rumah sakit.
Kalau saya lahir di sawah nama saya jadi Wahyu Irigasi. Irigasi loh. Irigasi gak iri belas aku, malu aku. Karena penonton hilang. Marwah Stena Malang juga hilang. Makanya ini karena katanya Bang Ari Kriting datang di sebelah sana. Senior saya dari Stand Up Indo Malang. Saya cuma pengen ngomong, Bang ini loh komunitasmu yang sekarang melenceng ini. Makanya sesekali kalau di chat di grup minta tolong bales Bang, komunitasmu udah gak ada masa depannya ini. Tolong Bang, komunitasmu ini lo melenceng, Pak Debudi, Wahyu Risaka, Kipli, problematik semua. Sebenarnya alasan saya 2 tahun gak pacaran juga itu adalah saya trauma. Saya trauma karena saya pacaran 5 kali, 4 kali diselingkuhin dan 1 kali TKO. Trauma terbesar saya ketika diselingkuhi adalah 2023. Saya udah sayang banget sama dia, weton kami udah cocok tapi dia selingkuh. Dia selingkuh dengan orang bernama Yogi. Seorang pria yang tidak lebih tampan daripada diriku. Tapi punya. Waktu itu saya mikirnya, aku masih bisa memperjuangkan cintaku rebutan lawan Yogi. Masih bisa. Karena di pikiranku waktu itu, melawan orang mapan bisa dikalahkan dengan cara jadi orang baik. Ternyata tetap kalah, emang susah lawan. Jadi orang baik pun gak bisa. Makanya ini mumpung di panggung nasional, saya pingin ngomong. Sebenarnya Yogi itu nama samaran teman-teman. Nama aslinya Yoga. Ini kamera, aku pengen ngomong ke Yoga. Untuk Yoga, ambil itu perempuan. Aku berjanji tidak akan mengejar dia lagi. Yang ku kejar adalah juara suci 12 supaya aku dapat. Saya juara suci 12, saya dapat ku sanding dengan. Ternyata pas saya cek masih kalah. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalin, nama gue Tanca, tukang odong-odong cinta. Sorry tuh saya, gue udah punya pacar. Cewek gue cantik, dia dari keluarga yang mapan dan dia anak kuliahan. Ketawa, kok kayak gak percaya gitu sih? Woi. Wow, ketawa. Beneran. Gue beneran, ya gimana, bare minimum gue tuh kayak dia. Kisah ini bermula 6 tahun lalu. Pas gue lagi narik, dia lewat terus keserempet. Akhirnya dia jatuh cinta, jijik banget gue ya. Gue cuma pengen bilang, buat para cowok nih, jangan pernah minder deketin cewek karena kerjaan lu sendiri. Gue kasih aja cewek, yang paling penting, yaitu kerja keras kita. Kita kerja keras kalau mau deketin cewek, usaha. Misalnya ada tukang martabak ya, lagi ini nih cewek datang dia suka, harus semangat di situ. Dia ngadonnya harus kenceng tuh kan. Semangat, bikin yang gede sampai nutupin jalan gitu kan. Semangat. Gue kasih aja terutama buat Dewangga tuh barusan. Ya elah Dewangga kerja keras, ganteng doang mah gak cukup kali. Kerja keras. Cewek gue sayang banget sama gue dan dia orang yang paling ngertiin gue. Cuma orang tuanya belum tentu. Maksud gue orang tua mana yang gak kaget anaknya pulang ke rumah bawa tukang odong-odong coba. Kaget pasti, mas di rumah gak ada anak kecil gitu kayak. Calon mantu lu. Lagian cewek tuh harusnya ketemu tukang odong-odong di umur dia 4 tahun bukan umur 20 gitu. Sial deh gitu. Cewek gue tuh baik banget, dia selalu nutupin kerjaan gue ke ibunya. Makasih banyak. Makasih. Ya Allah. Kalau ibunya nanya itu si Tanca-Tanca itu kerja apa sih? Dia mah stand up komedian Bu, dia udah profesional gitu. Tapi kok mukanya kayak kelihatan capek gitu ya.
Dia kenapa sih kalau kesini keringetan mulu gitu kan. Ini mah korupsi kecil berdampak besar ini. Gua bisa ada di titik ini sekarang karena cewek gue, terima kasih banyak, dia selalu support gue. Cuma sekarang karena gue masuk suci tuntutannya makin gede. Baru banget kemarin dia ngajak nikah. Gue ya Allah baru megang uang taping loh gue. Baru ini megang duit beneran di gue. Langsung diajak nikah, gue bilang aja, gue kasih tahu, gue bilang, nggak apa-apa ayo nikah. Cuma yang sederhana aja nikahannya, kayak duitnya bisa kita simpen buat nanti kita rumah tangga. Dia nggak mau ngeyel, enggak aku maunya kayak si Pak Haju. Ya Allah beda. Si Pak Haju di sini, kita di sini. Si Pak Haju mah nggak pernah diserempet ya kan? Lu pernah. Beda. Enak si Pak Haju mah nikah ada Ahmad Dhani ya mertuanya itu. Dia bukan gestar di situ. Gue tanya thank you. Selamat malam Usmar Ismail. Gue Andri Sakti dan gue itu alasan untuk ikut stand up adalah biar bisa dicintai banyak orang. Tapi ternyata jalannya sangat berat. Di kompetisi ini aja gue merasa jadi peserta yang paling tidak dicintai. Peserta lain dapat komen lucu, keren, gue doang dapat masih selamat aja loh. Kayak juri nggak ikhlas banget gue ada di sini. Berasa noda membandel. Ketemu Bono pengen nyikat aja. Bahkan gue sering dijadikan bare minimum peserta yang close mic. Pokoknya kalau mau lolos minimal lebih lucu sedikit aja dari Andri Sakti, udah aman. Tapi perjuangan gue pelan-pelan membuahkan hasil. Sekarang gue merasa mulai dicintai di Suci ini. Penonton mulai ngasih restu. Karena di gue head comment-nya udah mulai berkurang. Pindah ke editor Kompas. Rasain lo. Tayangan dipotong-potong efisiensi lo. Mention juga udah mulai banyak. Story gue udah titik. Jempol gue sampai lecet. Oh ini rasanya jadi komika nasional. DM gue juga udah mulai positive vibe. Diisi dengan emoticon api. Damkar harus waspada. Bahkan ada yang DM buat nyemangatin gue. Bang Andri, gue yakin lu sampai final. Tapi gue scroll ke atas, dia juga pernah DM. Lu gak layak di kompetisi ini. Lu harusnya udah close mic di pendaftaran gitu. Bayangin berkat perjuangan gue bisa merubah benci jadi cinta. Bahkan saking kesini makin bagus penampilan gue. Cinta istri gue juga semakin besar. Gue setiap pulang selalu disambut. Beri tepuk tangan yang meriah buat Andri Sakti. Beri tepuk tangan. Anak-anak Ayu Salim sama calon juara Suci. Istri gue juga nyambutnya pakai kostum spesial. Kemarinan dia nyambut gue pakai baju istri gubernur. Wow. Tapi dari banyaknya cinta yang gue dapatkan, gue merasa kurang lengkap. Karena gue belum dapat cinta dari komunitas gue sendiri. Stand Up Indo Depok. Yang isinya orang-orang jahat. Hari kita tampil berbarengan sama open mic Stand Up Indo Depok. Dan open mic-nya rame. Yang nonton gue gak ada. Kan namanya open mic adalah latihan biar komiknya masuk Suci. Ini gue udah masuk. Dukung dong, hey. Gue sampai nawarin ini tiket buat nonton gue. Gue gak ada materi baru bang, bukan lu gak usah. Gue yang tampil. Ngapain mikirin materi kan? Makanya dari jatah 5 tiket penampil, di gue tuh yang kepake cuma 1. Buat sahabat gue Sigit celana pendek. 4-nya gak kepake.
Mau gue jual nggak bisa, karena korupsi kecil berdampak besar. Karena gua ini komika jujur. Pembohong kan udah jadi personanya Dewa nggak memukmin. Gua Andri, thank you. Komika yang ahli memasak. Ini dia Eja Saputra. Selamat malam Musmar Ismail. Rasa cinta yang besar ke anak ngebikin gua nggak rela mati demi anak. Karena ini akan menjerumuskan gua kepada pilihan hidup yang salah. Gua sekarang berprinsip untuk rela hidup demi anak. Ini yang akan menuntun gua kepada pilihan hidup yang lebih baik. Soal kesehatan, cara mencari uang dan juga waktu. Gue yakin omongan ini kalau dipotong viral ini di TikTok. Tinggal dikasih kicau mania udah viral yakin. Gue bikin kalimat ini emang sengaja biar diundang di podcast-podcast parenting. Rela mati demi anak itu bahaya. Gue pernah ngelihat sendiri ada ibu-ibu di minimarket dia lagi diinterogasi karena dia dituduh nyolong. Ibu nyolong susu kan, ibu ngaku aja. Enggak pak, saya enggak nyolong. Ibu ngaku, itu kotak yang ada di rok ibu apa? Ini kokok tetap nyolong ibu. Mau kokok tetap nyolong itu. Gue rela hidup demi anak. Gue berhenti ngerokok pas istri gue dinyatakan positif hamil. Susah tahu berhenti ngerokok. Tanya Cing Abdel, ya kan Cing susah tahu. 15 tahun gue ngerokok harus berhenti di hari itu. Gue biasanya kalau habis makan gue ngerokok. Gue sekarang kalau habis makan suka teriak, hidup gitu. Sama kan kayak ngerokok gak ada gunanya gitu. Gue cinta sama istri gue. Karena menurut gue ya, istri kalau punya pertanyaan random, ini membuktikan kalau suaminya itu bertanggung jawab. Misalnya gini, sayang kalau aku jadi cacing kamu masih sayang sama aku apa enggak? Sayang kalau aku meninggal kamu nikah lagi apa enggak? Pertanyaan ini cuman dimilikin sama istri yang kebutuhan hidupnya udah penuh. Makanya dia punya waktu untuk nanyain pertanyaan random. Pertanyaan ini gak bakalan dimilikin sama istri-istri kayak Ili, yakin gue ya kan Ili. Dan kalian bayangin, suami yang sekaya Raditya Dika pasti udah menuin semua kebutuhan istrinya. Istrinya punya pertanyaan serandom apa? Sayang, kalau aku gabung GJLS kamu setuju gak? Suci 13 co-host tetapnya ke Anissa. Nanti openingnya, korupsi kecil berdampak besar. Itu teman-teman, dan gue ngerasa gue cinta banget sama anak gue. Ini yang ngebuat gue gampang nangis kalau nonton konten ayah yang akan melepaskan anaknya untuk menikah. Ayahnya nih ngomong dari hati ke hati ke calon suami anak perempuannya, nangis gue. Bahkan gue udah nyiapin kata-katanya. Dan gue pengen kata-kata ini kalian semua dengar dan terekam dengan baik. Ini yang akan gue sampein. Nah, terima kasih telah memilih putriku sebagai teman hidupmu. Saya ikhlas karena hari ini saya bukan lagi prioritas utama anak perempuan saya. Karena setelah ini dia akan berbakti kepadamu. Saya telah membesarkannya penuh dengan rasa sayang dan kesetiaan. Nah, jika kamu menemukan atau kamu lelah dengan tingkah laku anak saya, atau bahkan kamu mulai berpikir untuk meninggalkan anak saya, tolong kembalikan dia dengan baik ke saya. Dan saya akan pastikan hidup lu gak bakalan aman. Lu lari kemanapun gue akan cari. Lu lari ke Cirebon gue hubungin stand up Indo Cirebon. Lu lari ke Jogja gue hubungin stand up Indo Jogja. Lu sakitin anak gue aduin lu ke Oki Rengga. Jangan pernah sakitin anak gue Eja, thank you.